mengadili. 1. Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini nomor 196/Pit.Sus.B 2022 PN Kupang atas nama terdakwa Irawati Astana Dewi Ua alias Ira atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja mengandungkan orang lain, yaitu Randi Suwardi Bajide alias Randi, supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Astri Evita Sebrini Manafe alias AT, dan melakukan kekerasan terhadap anak, yakni anak korban Lael Makabe yang mengakibatkan mati. Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum jelas, terang, dan dapat dimengerti dengan mudah karena penuntut umum telah memformulasikan atau memadukan semua fakta-fakta perbuatan yang mendukung tiap-tiap rumusan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Demikian juga uraian perbuatan material atau material handling yang mendukung rumusan unsur dari setiap tindak pidana yang didakwakan telah dirumuskan secara sistematik dan kronologis sebagaimana dakwaan penuntut umum. Sedangkan apakah benar terbukti terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana dalam perkara ini sudah menyangkut materi perkara yang memerlukan pembuktian. Dengan demikian, keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim haruslah memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembuktian. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara akan ditangguhkan hingga putusan akhir. Memperhatikan ketentuan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini nomor 196/Pit.Sus.B 2022 PN Kupang atas nama terdakwa Irawati Astana Dewi Ua alias Ira dilanjutkan dengan agenda pembuktian. 3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Derman Parmungguan Nababam, sarjana hukum magister hukum sebagai hakim ketua, Sarlota Marcelina Swek, sarjana hukum, Lawrence Katerina, sarjana hukum magister hukum, Konsilia Dina Elparan Ama, sarjana hukum, Sisera Sermida Naomi Neno Habeto, sarjana hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan selama diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh hakim ketua, didampingi para hakim anggota, dihadiri oleh jaksa penuntut umum di hadapan terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Demikian agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari jaksa. Oleh karena itu sidang akan kita tunda sampai dengan hari Senin tanggal 21 November 2022. Demikian sidang ditutup.
Tadi dalam persidangan hakim telah menyatakan menolak eksekusi dari kuasa hukum terdakwa. Tanggapan Bapak sebagai kuasa hukum korban seperti apa? Baik, terima kasih. Ya, hari ini kita sudah sama-sama saksikan terkait putusan sela nomor perkara 196 ya untuk terdakwa Irawati Astana Dewi Uwa, yang mana sidang putusan sela hari ini agendanya pembacaan terkait nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui PH-nya atas dakwaan jaksa. Nah, tadi kita sudah sama-sama saksikan yang mana putusan sela yang dibacakan oleh seluruh majelis hakim terkait nota keberatan itu ditolak. Itu alhamdulillah puji Tuhan. Nah, ini berkat dukungan dan doa-doa juga kerja keras semua dari pihak JPU dalam menyusun dakwaan, baik seluruh majelis hakim yang mana putusan hari ini benar-benar sudah sangat maksimal. Terkait materi nota keberatan memang kita sudah lihat sama-sama pada saat agenda sidang, yang mana nota keberatan dari pihak terdakwa itu salah satunya mereka mendalilkan pasal 143 ayat 2 huruf B. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 143 ayat 2 huruf B itu secara konklusi itu sudah masuk materi pokok persidangan. Maka jelas tadi di dalam pertimbangan hakim dalam hal dakwaan tuntutan jaksa sudah memenuhi syarat secara material. Nah, maka putusan selanya pun nota keberatan itu akhirnya ditolak. Tadi juga majelis hakim juga sudah membacakan juga menginformasikan terkait sidang selanjutnya, yaitu agenda pembuktian dari pihak JPU, yang mana sidang agenda itu akan dilaksanakan ditunda sekitar 3 minggu. Itu tepatnya sidang selanjutnya di tanggal 21 November hari Senin tahun 2022. Jadi kami dari pihak keluarga maupun keluarga besar tetap meminta dukungan serta doa seluruh masyarakat agar bisa kasus pelaku kedua terhadap pembunuhan Afid dan lain ini bisa mendapatkan keadilan yang terang benderang seperti itu.